Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke Mamang, jadi pada kesempatan siang kali ini ya, gua masih bakal ngebahas seputaran Terra Luna atau koin Luna ya. Jadi sekarang itu kabarnya ya, ini baru iming-iming aja, gembar-gembor aja gitu bahwasanya akan diluncurkan Terra Luna versi kedua. Dan untuk yang saat ini itu akan menjadi Luna klasik ya. Waduh, kira-kira akan seperti apa nih ya informasinya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, sekarang gua absen dulu bahwasanya koin Terra Luna untuk hari ini turun 22% ya. Dan Bitcoin pun turun 0,15%, Ethereum masih turun, UST ini sekarang udah di kepala satu dan semalam itu sempat ke 0,05 ya kalau nggak salah tuh USD. Sekarang udah balik lagi ke harga 01 nih. Tapi ini masih jauh di atas rata-rata yang namanya stable coin ya. Dimana stable coin itu ya minimum ya, walaupun dia turun itu di 0,9, tetapi ini masih jauh banget. Oke, dan ada beberapa altcoin lainnya juga nih ya, yang memang ada yang naik, ada yang turun. Nah, jadi kira-kira ada informasi apa nih sekarang ya dari rencana Dokwon ke depannya. Tetapi sebelum lanjut seperti biasa ya, gue harus ngopi dulu nih karena kopi itu bagi gue ya. Jadi ada singkatannya dari bahasa kopi itu atau istilah kopi ya. Jadi kopi itu adalah ketika otak perlu inspirasi. Nah, jadi kalau gue nggak ngopi itu otak gue butak ya, buyar gitu. Jadi makanya gue harus menyediakan kopi ketika gue akan berpikir ya seperti itu. Alah, apa sih ya bacot. Nah, ini adalah ada sebuah informasi dari akun Twitter Watcher Guru bahwasanya sekarang nih sedang ada ama mungkin ya atau diskusi lah. Akankah Luna dan UST pulih? Pokoknya sekarang ini sedang ada ama, kalian bisa langsung mendengarkan apabila kalian paham ya pastinya di situ menggunakan bahasa Inggris ya. Makanya gua tidak masuk karena gua tidak paham dengan bahasa Inggris. Dan tepat pada hari ini juga ya, di mana dalam sebuah negara El Salvador sekarang itu sedang ada pertemuan ya. Dari totalnya itu ada 44 negara nih yang sedang bertemu di El Salvador untuk membahas Bitcoin. Di mana El Salvador itu adalah salah satu negara yang memang kepemerintahannya itu sudah melegalkan Bitcoin ya. Jadi sekarang sedang ada pertemuan, tetapi ini di luar Terra Luna ya. Ini membahas Bitcoin gitu, bukan Terra Luna. Dan di sini ada sebuah artikel nih ya, di mana Do Kwon mengeluarkan statementnya atau perencanaannya plan ke depan ya. Di sini rencana kebangkitan ekosistem Terra 2. Nah, ini adalah pernyataan dari Do Kwon ya. Ini akan menjadi dokumen hidup untuk mengkoordinasikan garpu dengan masyarakat. Detail dapat berubah. Nah, di sini detail dapat berubah ya. Terraform Labs akan mengajukan proposal ini untuk pemungutan suara tata kelola pada tanggal 18 bulan 5 ya, bulan sekarang waktu Asia. Jika lulus, itu akan mengordinasikan garpu jaringan sesuai dengan garis waktu di bawah ini. Terima kasih khusus pada semua orang yang mengirimkan ide-ide hebat tentang Agora dan grup membangun kembali Terra. Nah, di sini ada motivasi juga nih ya, Terra lebih dari UST. Sementara UST telah menjadi narasi utama dari kisah pertumbuhan Terra selama tahun terakhir. Didistribusi untuk UST telah mengarah kepada pengembangan salah satu ekosistem pengembang terkuat di kripto. Ekosistem Terra dan komunitasnya layak untuk dilestarikan. Nah, jadi di sini ya sedikit gue jelaskan bahwasanya Do Kwon telah mengeluarkan statementnya di mana dia akan mengeluarkannya Terra versi 2 atau Luna versi kedua. Lalu Terra yang sekarang itu bagaimana Bang? Apakah itu ada sebuah migrasi ya dari Terra yang sekarang ke versi kedua gitu. Nah, cuman di sini ya yang sering kita ketahui bahwasanya ketika ada pembaruan versi kedua itu rata-rata migrasi ya, itu rata-rata dimigrasi dari koin yang sekarang ke koin yang baru. Tetapi di sini tidak ya.
si Dokwon ini tidak akan ada yang namanya migrasi, tetapi dia akan malah membuat token baru ya dengan total supply-nya hanya 1 miliar. Jadi token yang sekarang, Luna yang sekarang ini akan dinamai dengan Launch atau Luna Classic ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada sebuah ringkasannya. Garpu rantai Terra menjadi rantai baru tanpa stablecoin algoritmik. Rantai lama disebut Terra Classic atau token Luna Classic dengan simbol koinnya adalah Launch ya. Dan rantai baru disebut Terra token Luna. Nah, jadi di sini untuk koin Luna yang sekarang itu akan ganti nama menjadi LUNC atau Launch ya. Yang berarti itu adalah Luna Classic, dan sampai dengan saat ini itu belum ada versi keduanya dan itu belum pasti ya. Karena di artikel pertama di sini ya di atas dia akan melakukan pemungutan suara, nanti ya akan ada sebuah voting atau memang bisa dibilang petisi ya di tanggal besok, di tanggal 18 bulan 5 besok. Jadi apabila kalian sekarang sudah menemukan ada peredaran yang namanya Luna P2, itu masih palsu ya. Karena ini belum resmi diluncurkan. Jadi ini pun masih gembar-gembor aja ya. Ini masih baru perencanaannya Dokwon ya. Jadi kalian jangan sampai semena-mena membeli langsung Luna P2 ya. Itu belum ada. Jadi tunggu aja hasilnya seperti apa. Dan untuk gue pribadi ini tidak akan bisa terjadi ya, itu menurut gue karena si Seng Pengjau itu dia menolak keras dengan statement Dokwon untuk meluncurkan Luna P2 ya, jadi seperti itu. Dan ini mungkin saja ya daripada investor yang memang sudah merasa dirugikan di token Luna atau di koin Luna yang pertama, kira-kira menurut kalian akankah mengisi voting untuk mengiyakan diluncurkannya Luna P2 di dalam sebuah petisi ini? Gua rasa tidak akan ya, dan itu tidak akan pernah. Itu menurut gua. Tetapi di sini kan yang pegang kendali Dokwon itu sendiri, yang namanya seseorang yang mempunyai pegang kendali gitu ya, apapun bisa dilakukan ketika memang Dokwon ini mengotot harus diluncurkannya P2 ya. Jadi ya kita tetap waspada aja ya. Kita tuh tinggal menunggu hasilnya aja akan seperti apa nih. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Luna akan diterbangkan ke seluruh staker Luna Classic, pemegang Luna Classic, pemegang UST sisa, dan pengembang aplikasi penting Terra Classic ya. Dan di sini ada dompet TFL-nya juga nih akan dihapus dari daftar putih atau white paper untuk airdrop, menjadikan Terra rantai milik komunitas sepenuhnya. Nah, jadi di sini ya, nih sedikit gue gambarkan, jadi sedikit gue jelaskan. Ini yang gue tanggapi ya. Di sini koin Terra Luna akan dijadikan milik komunitas sepenuhnya. Akankah Luna yang sekarang menjadi koin komunitas gitu ya? Itu yang perlu gue garis bawahi. Tetapi ketika gue melihat dari segi Seng Pengjau yang memang terus mengotot, dia pro ke investor, dia pro kepada holdernya gitu ya. Daripada mungkin ya ini hanya analogi gue aja, mungkin ya Seng Pengjau akan ambil alih, itu mungkin, itu menurut pendapat gua. Seng Pengjau tidak akan apabila mungkin gini, kalau misalkan Dokwon udah nggak mampu gitu ya mengelola Luna yang sekarang, dia tetap kekeh, dia tetap ngotot ingin meluncurkan versi keduanya Luna P2, itu ada kemungkinan menurut gua ya Seng Pengjau yang akan mengambil alih. Karena Seng Pengjau pernah mengatakan dia tidak akan pernah eh, mendukung dari Luna P2 ya. Dia tidak akan pernah mendukung. Ya mungkin aja gitu Seng Pengjau akan ambil alih ketika memang Dokwon tetap bersikeras gitu ya, tetap keras kepala, dia akan melakukan dengan statement dia pribadinya gitu ya, dengan kendali dia gitu untuk meluncurkan Luna P2. Itu kemungkinan Seng Pengjau menurut gua ya dia akan mengambil alih gitu. Itu menurut gua. Dan di sini alokasikan sebagian besar didistribusikan ke token dalam satu ya, menyediakan landasan darurat untuk pengembang Terra Dep yang ada, menyelaraskan minat pengembang dengan keberhasilan ekosistem jangka panjang, keamanan jaringan akan diberi insentif dengan inflasi token. Targetkan hadiah taruhan sebesar 17%. Nah, jadi di sini ya karena memang ini panjang banget ya ini artikelnya nih dari sebuah rencana Dokwon itu ya. Nanti kalian bisa membacanya dan untuk linknya akan gua taruh di deskripsi gua ya. Nanti apabila kalian ingin meresearchnya lagi gitu lebih dalam untuk mengetahui apa sih gitu di dalamnya, karena kan ini panjang banget. Jadi durasi juga nanti gua akan sertakan link ini di deskripsi supaya kalian pun bisa membaca lebih lanjut ya. Jadi jangan supaya kalian tidak ketinggalan informasi gitu ya. Intinya seperti itu. Dan gua pun tidak mau kalian
memang karena ini udah gembar-gembor P2 nanti ada token P2 ya, Luna P2 kalian membelinya gitu ya. Itu hati-hati karena di sini belum ada informasi lebih lanjut dan ini gua rasa tidak akan terjadi yang namanya Luna P2 itu menurut gua pribadi ya. Kalau misalkan Dokwon mendengarkan apa kata Seng Peng Zhao ya, itu menurut gua karena ya walaupun Dokwon misalkan mengeluarkan Luna P2-nya dan Luna yang sekarang akan dibikin menjadi Luna klasik, secara logika gue ya, ketika memang Seng Peng jauh sudah kesal dengan Dokwon dengan statementnya dia yang sekarang, itu kemungkinan nggak token Luna nanti di versi 2-nya ketika akan listing di Binance itu akan dipersulit. Itu menurut gue ya. Jadi Dokwon pun di posisi sekarang itu maju kena mundur kena ya, kira-kira seperti itu. Cuman untuk gua pribadi, kenapa sih dia tetap kekeh gitu ingin meluncurkan Luna P2-nya? Kenapa tidak dilanjutkan aja Luna yang sekarang gitu ya? Mungkin karena dana dia sudah menipis gitu. Untuk merecovery Luna ke harga misalkan $1 aja itu butuh dana yang memang banyak sekali ya. Tetapi kalau misalkan mungkin ya si Dokwon ini berpikiran ya udah mending gua ngeluarkan Luna versi keduanya. Modalnya lebih minim dan itu bisa mungkin dilakukan pre-sale. Kalau pre-sale itu kan bisa dibilang yang ngasih modal itu yang ikutan pre-sale itu kan investor ya. Jadi Dokwon ini nggak perlu mengeluarkan modal yang lebih banyak ketimbang dia harus memang merecovery harga Luna misalkan ke $1 aja ya. USD ke $1, Terra Luna ke $1. Itu butuh uang yang sangat banyak. Karena di situ mungkin dia sudah melakukannya dari merecovery USD-nya terlebih dahulu. Makanya dana di Bitcoin-nya itu dana cadangannya sekarang sudah menipis tetapi harapan dia itu sia-sia ya kira-kira seperti itu ya. Mungkin ini yang gua dapatkan dari statement Dokwon yang sekarang. Makanya kenapa dia ingin melakukan atau meluncurkan Luna versi kedua dan Luna yang sekarang akan dibikin Luna klasik dan itu akan dijadikan mungkin ya koin komunitas ya kira-kira seperti itu. Apabila dari kalian dari mamang-mamangku ada tanggapan mengenai perencanaan Dokwon ataupun memang gua salah dari segi penanggapan ya gitu tanggapan gua terhadap artikel ini kalian bisa berkomentar ya di bawah untuk kirim masukan juga ke gua gitu ya. Oke mungkin ini aja dulu ya seputaran koin Terra Luna dan juga rencana Dokwon ke depannya. Tetap do your own research ya. Di sini ya kalian tetap berhati-hati juga dengan koin Terra Luna yaitu balik lagi kepada diri kalian masing-masing intinya ya. Itu hak kalian, kalian ingin nyerok atau tidak yaitu terserah. Di sini gua tidak ada unsur ajakan. Intinya kalian hati-hati karena di sini yang namanya koin Terra Luna ya sekarang itu dalam fase sekarat ya itu menurut gua ya. Jadi dalam masa fase sekarat. Jadi masih hati-hati lah gitu antara hidup dan mati ya bisa dibilang seperti itu. Oke Mamang, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.